Ya pertama niat, terus basuh tangan, kumur-kumur, terus hidung, terus muka, 5 basuh tangan, 6 basuh rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi salah satu video yang lagi viral, yakni ada salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Zaitun. Alumni Pondok Pesantren Al-Zaitun ini mengaku dirinya itu pernah mondok selama 11 tahun. Namun yang janggalnya itu atau aneh, sangat-sangat aneh, orang ini atau santri alumni Pondok Pesantren Al-Zaitun ini ketika ditanya tentang fardu wudu, jawabannya itu sangat-sangat salah. Yang ditanya tentang fardu wudu, jawabannya sunnah wudu. Ini kan berbeda. Kalau seandainya dia itu benar-benar mondok 11 tahun atau dia itu tekun di dalam belajar, maka fardu wudu ini sangatlah gampang bagi orang-orang yang benar-benar mau belajar. Jangankan kita mondok 11 tahun, mondok 5 tahun, 3 tahun saja, kalau kita benar-benar belajar, maka fardu wudu kita akan hafal semuanya. Ini kan pelajaran kelas 1 sanawiyah kalau bisa kita katakan begitu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang apa itu wudu. Kemudian nanti kita jelaskan fardu-fardunya. Di sini kita ambil satu ibarah di dalam kitab Taqrirotis Sadidah karangan daripada Habib Zain Ibrahim bin Sumaid. Di dalam kitabnya ini dijelaskan babul wudu'i, ini bab tentang wudu. Bermula ini suatu bab menyatakan tentang wudu. Al-wudu'u lugatan, wudu itu secara bahasa ismun, satu nama, ligosli ba'dil a'dha'i, yakni bagi membasuh sebahagian anggota badan, membasuh sebagian anggota badan. Wa huwa ma'khudun minal wadha'ah, yaitu suatu yang diambil lafaz al-wadha'ah. Wa hiya al-jamalu, yaitu perbuatan yang indah. Adapun wa syar'an, secara syara', syariat agama Islam, apa itu wudu? Yakni ismun, satu nama, ligosli a'dha'in makhsusatin, bagi membasuh sebahagian yang telah ditentukan atau yang telah disyariatkan. Dengan apa? Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, ala wajhin makhsusin, atas jalan yang sudah ditentukan. Nanti jangan kita ada-adakan lagi. Kalau sudah ditentukan, ya kita jalankan yang sudah ditentukan sesuai dalil Al-Quran dan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu wudu secara lughah maupun secara syara'. Kemudian kita jelaskan tentang fardu wudu. Di sini dijelaskan furudul wudu'i. Bermula ini suatu yang menyatakan tentang fardu wudu. Furudul wudu'i, bermula fardu wudu itu sittatun, yaitu banyaknya itu ada 6. Ini fardu wudu itu ada 6. Kemudian yang 6 ini diambil daripada Al-Quran dan 2 diambil daripada sunnah. Arba'atun sabatat bil Qur'ani, 4 itu ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi nanti 4 dari sebahagian fardu wudu itu diambil dari
Al-Quran. Wahia, dan bermula dia. Yang diambil dalam Al-Quran itu apa? Pertama, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang kedua, wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, wa mas'u ba'dir ra'si, dan yang ketiga, menyapu sebahagian kepala atau rambut boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i kita helai rambut itu sah wudu. Kemudian yang keempat, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Nah, ini pun nanti ada penjelasannya sampai mana kita basuh kaki kita, sampai mana kita basuh tangan kita. Ini nanti ada tata caranya. Kemudian wa isnani, dan dua, bisunnati, yaitu tetap di dalam sunnah atau berasal dari sunnahnya Nabi. Wahuma, dan bermula keduanya itu pertama an-niyatu, niyah. Awas, niat ini datangnya itu dari Nabi. Dan kedua, wa tartibu, yaitu tertib. Artinya apa? Yang didahulukan harus didahulukan, yang dibelakangkan harus dibelakangkan. Maksudnya bagaimana? Ketika misalnya wajah itu yang pertama, maka tidak boleh kita taruh yang kedua atau yang ketiga. Misalnya niat yang pertama, tidak boleh kita niat terakhir. Itu maksudnya at-tartibu. Ini fardu wudu. Makanya kita ambil kesimpulan dari video yang tadi. Banyak orang-orang itu yang sok tahu, yang sok pintar mengenai masalah dalam agama ini, sehingga apa yang terjadi? Mereka sampaikan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sampai-sampai mereka itu katakan bahwa mereka mazhabnya itu lain, atau mereka katakan dia tidak mau bermazhab. Oleh karena itu, saya sampaikan satu ibarah yang mengatakan, ada satu ibarah yang mengatakan, lau sakatal jahil. Ini seringkali saya katakan, lau sakatal jahilu, lau sakatal jahilu, andaikan sekiranya orang yang sok tahu tentang agama itu, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti tentang agama itu diam, la khilafa bainan nasi, tentu tidak akan ada perpecahan, tidak akan adanya permusuhan, tidak akan ada pertumpahan darah antara satu dengan yang lain. Di sana mengatakan Allahu Akbar, di sana mengatakan Allahu Akbar. Orang yang bodoh mengatakan Allahu Akbar, orang yang alamah juga mengatakan Allahu Akbar. Oleh karena itu, mari kita senantiasa sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.